selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya di sini Sriyanti Boru Pasaribu dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK Grup D semester 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode inquiry. Nah, di sini saya akan mulai dengan penjelasan apa itu metode inquiry dan langkah-langkah penerapannya. Nah, metode inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pencarian pengetahuan melalui pertanyaan, eksplorasi, dan penemuan. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga didorong untuk bertanya, mencari jawaban, mengumpulkan data, serta menganalisis hasilnya. Ini memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep yang diajarkan. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh penerapan metode inquiry dengan tema bertumbuh menjadi dewasa. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, dengan tema bertumbuh menjadi dewasa bisa merujuk pada proses perkembangan rohani dan moral, yaitu bagaimana seseorang berkembang dalam iman, karakter, dan tanggung jawab. Metode inquiry dapat digunakan untuk membantu siswa memahami dan mengalami proses pertumbuhan ini secara mendalam. Nah, langkah-langkah penerapannya adalah yang pertama, menciptakan pertanyaan yang menantang. Di sini, guru memulai dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang rasa ingin tahu siswa, seperti apa yang Alkitab katakan tentang menjadi dewasa dalam iman? Apakah menjadi dewasa itu hanya soal usia atau aspek lain yang lebih penting? Yang kedua, eksplorasi Alkitab. Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan berbagai bagian Alkitab yang berbicara tentang pertumbuhan rohani, seperti dalam Efesus 4 ayat 13-15 yang berbicara tentang kedewasaan dalam iman, atau Ibrani 15 ayat 12-14 yang membahas perbedaan antara susu atau pemahaman dasar dan makanan keras atau pemahaman yang lebih mendalam. Nah, di sini tugas siswa adalah membuat kelompok. Di sini siswa dapat ditugaskan untuk membaca bagian-bagian Alkitab ini, lalu menganalisis apa yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani, serta bagaimana itu berhubungan dengan kedewasaan dalam karakter Kristen. Nah, yang ketiga adalah diskusi kelompok. Setelah membaca dan merenungkan Alkitab, siswa dapat berdiskusi dalam kelompok kecil mengenai temuan mereka. Guru dapat memfasilitasi diskusi dengan mendorong mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara seseorang menunjukkan kedewasaan dalam iman. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen yang sedang bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Yang keempat adalah eksperimen praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari inquiry, siswa dapat diberi tugas untuk merencanakan langkah konkret yang akan mereka ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk bertumbuh dalam iman dan karakter, seperti melakukan pelayanan di gereja, berdoa lebih rutin, atau melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Yaitu tugas siswa diminta untuk membuat jurnal spiritual atau bisa juga merefleksikan tindakan yang mereka lakukan setiap hari sebagian bagian dari pertumbuhan iman mereka. Yang kelima adalah refleksi dan evaluasi. Setelah beberapa waktu, siswa dapat melakukan refleksi tentang bagaimana mereka telah menerapkan prinsip-prinsip kedewasaan dalam iman yang mereka pelajari. Mereka juga dapat mendiskusikan tantangan dan kemajuan mereka dalam kelompok atau dengan guru, yaitu membuat pertanyaan tentang refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah berusaha menerapkan ajaran Alkitab tentang kedewasaan? Apakah ada perubahan dalam hidupmu? Nah, kali ini saya akan membuat apa manfaat dan keunggulan metode inquiry dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama, mengembangkan pemahaman pribadi. Siswa dapat mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang tema bertumbuh dalam iman dan karakter Kristen melalui penelitian dan refleksi diri. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Karena siswa aktif bertanya, mereka lebih terlibat dalam proses belajar dan merasa lebih bertanggung jawab atas pertumbuhan spiritual mereka. Nah, yang ketiga, berpikir kritis tentang ajaran Alkitab. Siswa tidak hanya menerima ajaran agama secara pasif, tetapi mereka diberi ruang untuk bertanya dan menganalisis apa arti ajaran tersebut dalam kehidupan mereka. Melalui materi yang saya ambil tentang metode inquiry, di sini saya mengambil kesimpulan yang bisa saya tarik, yaitu metode inquiry dalam pendidikan agama Kristen dengan tema bertumbuh menjadi dewasa mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam proses pencarian makna dan aplikasi ajaran Alkitab. Dengan pendekatan ini, siswa tidak
hanya belajar teori, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka, sehingga pertumbuhan rohani dan kedewasaan dalam iman dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan mendalam. Nah, sekian materi yang bisa saya ambil tentang metode inquiry. Semoga apa yang saya katakan dapat berguna buat teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.